tragis keluarga rentenir. Sabtu malam minggu, jam 8:30 malam. Makasih ya kak, udah ngajak aku jalan-jalan. Ninda tersenyum sesaat setelah turun dari sepeda motor. Lelaki di depannya mengangguk, membalas senyuman sang kekasih hati tanpa berkata-kata, hanya memandang lekat ke wajah sang pujaan hati dengan tatapan teduh. Ditatap seperti itu, membuat jantung gadis berusia 21 tahun itu berdetak lebih kencang. Pipinya bersemu merah karena rasa senang bercampur malu. Ia salah tingkah. Ih, kakak jangan pandangin aku kayak gitu. Aku kan malu. Kedua tangannya saling menggenggam. Badannya bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang yang sedang menahan rasa ingin buang air kecil. Kakak pulang Ki. Tapi Yudhistira masih diam. Kok malah diem aja sih? Sana, ucapnya lagi dengan nada manja seperti anak kecil sembari mengibaskan kedua tangannya bagaikan mengusir anak ayam. Yudhistira terkekeh pelan. Memang itu mau kamu pakai buat tidur? Astaga, Ninda memegangi helm yang masih menempel di kepalanya. Maaf kak, lupa. Dengan cepat, ia melepaskan helm berwarna abu-abu itu dan memberikan kepada kekasihnya. Ya udah, aku masuk dulu. Dadah. Dengan tergesa, ia berlari kecil meninggalkan sang pujaan hati yang menggeleng pelan sambil tersenyum melihat tingkah gadis miliknya yang tampak lucu saat sedang salah tingkah begitu. Dihirupnya aroma wangi yang menempel di helm tersebut sebelum akhirnya digantungkan di pengait yang ada di bawah jok motor matic tersebut. Dengan sedikit putaran di handle gas, motor pun melaju perlahan meninggalkan kediaman si gadis cantik nan pemalu itu. Ninda menghentikan langkahnya, memperhatikan lelaki yang sudah 3 bulan ini menjadi kekasihnya. Dan baru masuk rumah setelah pria itu hilang dari pandangan di ujung tikungan sana. Terdengar deheman saat Ninda baru saja menutup pintu depan. Dia menoleh dan mendapati ayahnya berdiri di ruang tengah sambil memegang remote TV. Dari mana kamu? Tanya pria berkumis yang tak lain adalah ayahnya. Jam segini kok baru pulang? Itu habis nganterin Mas Yudis ke percetakan ya. Ngapain? Kamu pakai nganterin dia segala? Memangnya dia nggak bisa berangkat sendiri? Tanya Pak Basir, ayahnya Ninda dengan nada ketus. Sekalian beli bakso ya. Ini Mas Yudis juga beliin buat ayah. Dengan 2 tangan, Ninda menyodorkan sebungkus bakso yang saus kecap dan sambalnya dibungkus terpisah. Ayah nggak mau. Buat kamu saja. Atau buang saja sekalian ke tong sampah. Tolaknya ketus. Masih saja ya. Kamu itu berhubungan sama anak rentenir itu, Nin. Ayah kan sudah bilang. Keluarganya itu bukan orang baik-baik. Tukang riba mereka sekeluarga. Tapi ya, Mas Yudis itu orangnya baik. Ninda menjawab sambil takut-takut kepalanya tertunduk. Kamu itu ya. Susah-susah disekolahin sampai SMA. Pas sudah lulus malah pacaran sama anak rentenir. Jadi apa nantinya kamu kalau sama dia? Tiap hari dikasih makan dari uang haram. Tapi ya, sudah. Ayah malas ngomong sama kamu lagi. Jadi anak itu keras kepala sekali. Pak Basir melangkah masuk ke kamarnya, brak, dan membanting pintu dengan keras, membuat Ninda tersentak. Gadis itu hanya bisa menangis dalam diam. Segera, ia melangkah masuk ke kamarnya dan menenggelamkan diri di balik selimut. Air mata tumpah semakin deras seiring dada yang terasa bergemuruh. Minggu sore, hujan rintik-rintik setelah tadi sempat menderas.
Di kafe Frestini, Yudis berdiri tersenyum-senyum sendiri menyaksikan seorang gadis yang tengah duduk di hadapannya. Gadis itu berambut hitam, lurus dan panjang, rambutnya diikar seperti ekor kuda dengan poni yang menutupi dahi dan alisnya yang lebat. Tangan kanannya memegang buku dengan sampul buku bergambar burung dan anak panah. Yudis terkekeh kecil, lalu ia berdeham, mungkin merasa terganggu. Gadis itu mendongak, tatapan matanya beradu dengan sorot mata Yudis yang ramah. Setelah menjepit sejenak, gadis itu kembali menundukkan pandangan. Di sendoknya, dessert ice cream strawberry dan vanila di gelas saji yang ada di depannya. Lalu kembali melanjutkan membaca buku setelah satu sendok lolos ke bibir merahnya. Terdengar tawa kecil dari Yudis. Astaga, hei, gadis itu kembali mengangkat kepalanya. Iya, kamu itu salah meja. Ini meja saya. Mungkin meja kamu yang di sebelah. Ditunjuknya meja kosong yang ada persis di sampingnya. Gadis itu menoleh cepat, menatap meja yang di atasnya juga ada dessert ice cream strawberry. Yudis sendiri awalnya kaget. Saat ia kembali setelah membeli pulsa di konter seberang kafe, dia mendapati seorang gadis tengah duduk di tempatnya. Maaf, tadi saya habis buang plastik membungkus buku di situ. Jalan sambil baca, nggak sadar dia ketukar mejanya. Yudis semakin geli menyaksikan raut wajah panik gadis itu. Bukan mejanya yang ketukar, tapi kamu yang sembarangan naruh pantat di tempat orang. Dessertnya tuker aja ya kak, punya saya masih utuh kok, belum saya sentuh. Sebentar ya. Ninda segera beranjak dengan langkah tergesa. Terlihat lucu di mata Yudis saat menyaksikan gadis itu begitu panik. Ninda meletakkan dessert miliknya untuk menggantikan milik Yudis. Yudis menatap dessert tersebut sejenak, lalu menatap mata gadis cantik di depannya. Punya saya itu ada es krim vanilanya, punya kamu enggak? Ninda terkejut, kedua tangannya menutup bibirnya yang sedikit terbuka. Astaga, maaf kak, tapi aku... Ia tampak ragu melanjutkan kalimatnya. Tapi kenapa? Tanya Yudis sambil menahan senyum. Ninda semakin tertunduk, meremas ujung hoodie-nya dengan kedua tangan. Uangku gak cukup buat gantiin dessert kakak, soalnya tadi habis beli buku ini. Yudis diam sesaat. Ia tak menjawab, memperhatikan gadis di depannya yang tampak sudah mati kutu karena kecerobohannya. Beberapa detik kemudian, Yudis langsung menyendok dessert itu dan langsung memasukkannya ke dalam mulut, membuat Ninda ternyak. Kak, itu bukan saya. Gak apa-apa, enak kok, kata Yudis sambil mengangguk-angguk. Jijik kak, itu kan bekas saya. Kamu sikat gigi kan setiap hari? Tanya Yudis sambil menatap lekat. Ninda mengangguk cepat sembari menjawab. Iya, sikat gigi kok kak. Ya kalau gitu berarti gak masalah dong. Yudis kembali mengambil sesendok dessert dan memasukkannya ke dalam mulut dengan tatapan sedikit menggoda. Sebagai gantinya, kamu harus nemenin aku ngobrol di sini. Nemenin kakak? Iya, kenapa? Kamu gak mau? Cuma nemenin ngobrol kok. Ninda pun mengangguk meskipun sedikit ragu karena tak terbiasa berbicara dengan orang asing. Itu semua adalah kejadian 5 bulan yang lalu. Sejak saat perkenalan di kafe tersebut, mereka pun cukup sering bertemu di kafe Frestini. Hingga akhirnya, setelah 2 bulan saling mengenal, Yudis pun mengungkapkan perasaan cintanya pada Ninda di sebuah taman yang berada tak jauh dari kafe. Tak perlu menunggu lama, cintanya langsung diterima dengan sukacita saat itu juga. Keduanya menjalin hubungan yang indah. Meski harus mendapat tantangan dari keluarga masing-masing, setelah acara ulang tahun ayah dari Yudhistira, yaitu Pak Herman, tepat setelah seminggu mereka jadian. Yudhistira mengundang Ninda dan Pak Basir untuk menghadiri acara ulang tahun ayahnya, Pak Herman. Namun,
Langkah Pak Basir terhenti saat mengetahui bahwa ayah dari kekasih anaknya adalah orang yang sangat ia benci. Indah, apa-apaan ini? Jadi di situ anak si Herman. Pak Basir menahan langkahnya, menatap ke arah pria yang sedang menyambut tamu-tamu yang datang di depan rumahnya. Awalnya, Pak Herman tersenyum saat melihat kekasih anaknya datang. Namun, tatapannya berubah saat melihat pria parubaya yang berdiri menggandeng gadis itu. Dialah Basir, orang yang pernah berkelahi dengannya di kebun karet karena masalah hutang piutang. Basir, Pak Herman mengepalkan tangan lalu melirik ke arah sang anak di sampingnya yang tengah tersenyum memandang Ninda di seberang jalan. Itu Ninda sudah datang, Pak. Aku jemput dulu ya, ucap Yudhistira. Tapi ayahnya keburu mencegah langkahnya dengan mencengkram lengan anaknya. Tunggu. Loh, kenapa ya? Kenapa pacarmu datang dengan si Basir? Ada hubungan apa mereka? Wah, itu bapaknya Ninda, Pak. Papa kenal juga dengan Om Basir, tanya Yudis. Pak Herman menatap lekat pria di seberang sana. Mata mereka saling beradu pandang. Kamu tunggu di sini saja, biar Papa yang sambut tamu istimewa kita. Yudis pun hanya menurut sambil tersenyum karena menganggap ayahnya sangat menghargai Ninda dan orang tuanya. Akan tetapi, cepat bayar utang-utangmu, kampret. Pak Herman berjalan cepat sambil tangannya menuding ke arah Pak Basir. Ninda yang mendengar itu pun langsung menoleh ke ayahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Ayah, apa maksudnya? Namun Pak Basir tak menjawab. Aku itu sudah membayar lebih dari hutang yang kumiliki, dan kamu masih terus meminta. Nada suara Pak Basir penuh penekanan, wajahnya memerah. Entah karena emosi atau malu atau keduanya. Sejak kapan lunasnya? Kamu itu cuma bayar hutang pokok dan bunga pokoknya saja. Denda dan bunga dari dendanya kamu belum bayar. Benar-benar tak tahu diuntung. Sudah dibantu malah bertingkah. Dasar miskin, tidak berguna. Pak Herman berkacak pinggang, berkata dengan suara lantang yang mampu didengar oleh para tamu yang datang. Dasar lintah darat, bertindak seakan penolong, padahal aslinya mencekik leher orang-orang miskin. Tegas Pak Basir dengan amarah meledak-ledak. Ia merasa telah dipermalukan di depan banyak pasang mata. Ya, sebenarnya ada apa sih? Ninda mulai panik sekaligus bingung. Yudis mendekati Pak Herman, bermaksud meredam kekacauan. Pak, kalau Papa memang ada masalah sama Om Basir masa lalu, tolong jangan dibahas sekarang dong, Pak. Ada banyak orang yang lihat, malu, Pak. Biarin aja, Yud. Biar semua orang tahu kalau dia orang yang mau lari dari hutang. Sudah dibantu malah ngajak kelahi saat ditagih, katanya dengan mata melotot. Pergi kalian berdua dari sini. Aku tidak ingin melihat anakmu itu berhubungan lagi dengan anakku. Anakmu bukan wanita yang pantas buat anakku. Aku juga tidak sudi Ninda berhubungan dengan anak lintah darat sepertimu, balas Pak Basir sambil menarik tangan Ninda dengan paksa meninggalkan tempat itu. Kita pergi sekarang, dan jangan pernah berhubungan lagi dengan dia. Langkah Ninda terseok-seok karena ditarik paksa oleh ayahnya. Sekilas ia menoleh pada Yudis dengan tatapan yang sulit diartikan. Ayo naik, titah Pak Basir tak terbantahkan. Ninda menuruti perintah ayahnya tanpa sedikit pun perlawanan. Dia tahu ayahnya sedang diliputi emosi karena telah dipermalukan tadi. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam. Hanya deru motor tua itu yang terdengar. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Mereka sama-sama syok dengan kejadian barusan. Apa benar ayah punya hutang sama Om Herman? Pertanyaan itu diajukan Ninda pada ayahnya saat mereka sudah sampai di rumah. Pokoknya kamu udah gak boleh berhubungan lagi sama anak Pak Herman. Ayah gak sudi kamu dengan laki-laki itu. Jawab dulu pertanyaan dari aku ya. Ayah berhutang buat apa? Dan berapa banyak tanggungan ayah? Ya, ayah memang berhutang.
untuk biaya rumah sakit almarhumah ibumu 2 tahun yang lalu. Apa? Jadi dulu ayah pinjam sama Om Herman? Ya, 5 juta. Bunganya 25% setiap bulannya. Ayah bayar bunganya saja selama 4 bulan awal. Tapi ayah nggak bisa bayar di bulan kelima sampai bulan ke-8. Di bulan ke-8, ayah bayar hutang 5 juta plus bunga 5 juta. Totalnya 10 juta sudah ayah bayar saat itu. Tapi dasar lintah darat, entah gimana hitungannya. Yang jelas katanya ada hitungan denda dan bunga lain yang harus dibayar. Bunga tambahan karena lewat dari 4 bulan itu 25% dikali 4. Denda juga 25% dikali 4. Jadi hutang 5 juta, tapi ayah disuruh membayar total 20 juta. Benar-benar sinting. Pak Basir menjelaskan panjang lebar. Pokoknya ayah gak mau tahu. Kamu harus putus dengan anak itu. Pak Basir berlalu masuk ke dalam kamar setelah berkata demikian. Sedangkan Ninda, ia hanya tertunduk tanpa berani membantah. Sejak saat itu, mereka menjalani hubungan diam-diam. Meski mendapat tantangan dari masing-masing ayahnya, mereka terus berusaha bertahan demi cinta di dada. Namun, hubungan itu sepertinya harus berakhir ketika Bu Salma memperkenalkan wanita bernama Vera pada Yudhistira dan ayahnya. Seorang gadis berkulit kuning langsat dengan paras manis dan rambut sebau itu disebut-sebut merupakan keponakan jauh dari Bu Salma, kekasih Pak Herman. Janda berusia 40 tahunan itu mengatakan bahwa Vera adalah yatim piatu yang ditinggal mati kedua orang tuanya karena terkena COVID. Vera ini keponakan jauh tante. Ibunya itu sepupu sama tante. Kasihan dia, harus kerja banting tulang sendiri untuk menghidupi dirinya yang sebatang kara. Dia bekerja di salah satu butik. Dia terpaksa berhenti kuliah di tahun pertama karena ayah dan ibunya meninggal kena COVID. Selain cantik dan mandiri, dia ini pintar masak loh. Cocok buat dijadikan istri, terang Bu Salma panjang lebar. Awalnya, Yudhistira menolak. Tapi karena tekanan dari ayahnya dan ancaman jika ia tak menurut maka akan diusir dari rumah, akhirnya ia pasrah pada perjodohan itu. 5 hari setelah menerima perjodohan itu, Yudis pun bertunangan dengan gadis pilihan Pak Herman dan Bu Salma. Acara dihadiri hanya oleh kerabat dekat saja, hanya ada kurang dari 10 orang yang hadir. Aku mau pergi dulu sebentar, kata Yudis saat para kerabatnya sudah pergi meninggalkan rumah miliknya. Mau kemana kamu, Yud? Tanya Pak Herman, dahinya berkerut. Aku mau nemuin Ninda, Pak. Lo buat apa kamu nemuin dia, Yudis? Kamu itu kan sekarang sudah tunangan sama Vera. Tidak bisakah kamu menjaga perasaannya, ha? Aku mau memutuskan hubungan aku dengan dia, Pak. Aku mau semuanya tuntas. Aku gak mau ninggalin dia tanpa alasan yang jelas. Vera, tante, aku pamit sebentar, jawab Yudis tegas. Bu Salma dan Pak Herman hanya diam tak menjawab, tapi Vera kemudian berkata sambil tersenyum. Pergi, Mas. Tuntaskan urusanmu supaya kedepannya kita bisa menjalani hubungan kita tanpa adanya masalah. Yudis membalas senyuman tunangannya itu setelah mendengar jawaban yang keluar dari bibirnya. Makasih, Vera. Sama-sama, Mas. Jangan lama-lama ya. Yudis mengangguk dan langsung berlalu pergi. Dihidupkannya mesin motor matic miliknya. Sedetik kemudian, ia pun melaju menuju taman tempat ia dan Ninda sering bertemu. Sesampainya di sana, Yudis pun mengirimkan pesan pada Ninda. Ninda, aku tunggu di taman sekarang. Tak menunggu lama, balasan dari Ninda pun masuk. Kok kamu gak panggil aku Hani? Yaudah deh, aku siap-siap dulu mau mandi. Kebetulan ayah lagi gak ada di rumah, jadi dia gak bakal tahu aku pergi. Asal pulang sebelum asar aja. Gak usah mandi, aku gak punya banyak waktu. Sekarang juga kesini, cepat ya, Nin. Ih, Hani, panggil aku Hani. Kok sekarang jadi panggil nama sih? Bukannya kita udah sepakat manggil Hani. Udah, aku kesana, tunggu 15 menit. Yudis pun menunggu dengan perasaan gelisah. Setelah sekitar 20 menit yang ditunggu pun akhirnya tiba.
Hani maaf telat 5 menit, soalnya aku... Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu duduk dulu. Aku mau ngomong penting. Yudis memotong kalimat Ninda. Ninda pun menurut dan duduk di sampingnya dengan wajah yang bingung. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa serius banget? Aku jadi takut. Yudis menghela nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan kasar. Ninda, kita putus. Aku sudah tunangan. Dunia seolah berhenti berputar. Dada Ninda mendadak sesak. Berbagai tanya berkelebat di dalam kepala. Putus? Tunangan? Iya, aku sudah tunangan dengan wanita pilihan ayahku. Maaf, Nin. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Bahunya mulai berguncang pelan. Terus gimana sama aku? Kakak janji mau sayang terus sama aku. Tapi sekarang kenapa kakak giniin aku? Maaf, kamu harus lanjutkan hidup tanpa aku. Aku pergi. Yudis beranjak meninggalkan Ninda yang menangis terseduh. Dihidupkannya mesin motor miliknya, melirik sekilas pada Ninda lalu perlahan melaju. Ninda beranjak dan berlari mengejar Yudis. Kak, tunggu. Jangan tinggalin aku. Kakak bisa batalin pertunangan itu dan tetap sama aku kan? Kak, tunggu. Please, Kak. Akan tetapi, Yudis tidak menghentikan sepeda motornya, justru melaju lebih kencang. Ninda menghentikan langkah, berlutut di pinggir jalan, menatap punggung pria pertama yang mengisi hari-harinya dengan cinta pergi menjauh. Tak dipedulikannya pengendara yang berlalu lalang memperhatikan, Ninda benar-benar hancur kali ini. Hancur. Dihancurkan oleh cinta yang datang tiba-tiba dan pergi tanpa tanda-tanda. Di sisi lain, Yudis mengendari motor sambil menangis. Dia sayang pada Ninda, tetapi tak kuasa untuk menolak perintah sang ayah. Setahun setelah hari itu, di kediaman Pak Herman, terdengar suara Pak Herman memanggil nama anaknya sambil terbatuk-batuk. Yudis. Mendengar namanya dipanggil, Yudis yang sedang mengisi buku catatan tagihan di dalam kamarnya pun segera menghampiri Pak Herman yang terbaring lemah di atas ranjang karena sakit. Ya Pak, kenapa Pak? Mana? Istri kamu mana? Vera lagi pergi Pak, lagi pergi arisan. Kenapa Pak? Jaga baik-baik istri kamu. Tadi Partos si tukang kebun ngelihat wanita gila itu berdiri di depan rumah kita lagi. Papa takut kalau dia punya niat jahat. Untung dia tahu. Jadi Bapak langsung suruh Pak Parto urus dia tadi. Terang Pak Herman yang tampak sangat serius. Maksud Bapak Ninda? Ya siapa lagi kalau bukan dia. Pokoknya jaga baik-baik istri kamu. Papa nggak mau sampai gagal nikah sama Salma gara-gara nggak bisa menjamin keselamatan ponakannya. Dulu aja gara-gara kamu bikin nangis Vera, hampir saja Papa sama Salma putus. Yudis menggeleng. Jadi Papa ngomong gitu bukan karena khawatir sama istri aku, tapi karena takut sama hubungan Papa dan Tante Salma. Ya iyalah, kalian itu kan menikah karena Salma yang minta. Dia itu nggak mau keponakan kesayangannya itu dapat laki-laki yang gak jelas. Makanya Salma minta Papa buat jodohin sama kamu. Karena kalau enggak, Papa juga bisa batal nikah sama Salma. Ujarnya dengan menggebu meski sesekali ia terbatuk-batuk sedangkan Yudis hanya terdiam. Yudis, dengarkan Papa. Mantanmu itu bisa saja yang menyebabkan Papa sakit dan sering menghabiskan hari-hari di kamar saja. Yudis memandang ayahnya dengan tatapan tak percaya. Ayah, Ninda itu gadis baik-baik. Gak mungkin dia berbuat jahat seperti itu. Pak Herman tersenyum sinis lalu ia berkata, alah, kamu itu terlalu naif. Mungkin ya anaknya lugu, tapi bagaimana coba sama ayahnya? Basir itu kan dendam sama Papa karena masalah hutang itu. Ya bisa saja dia nyuruh anaknya buat nyebar garam atau apalah itu di depan rumah. Buktinya kamu lihat sendiri. Papa sekarang gak berdaya seperti ini. Dan lagi, sudah 2 kali Ninda kelihatan ada di dekat rumah kita. Papa yakin Basir itu masih gak terima karena 5 ekor kambingnya Papa ambil secara paksa buat ngelunasin sisa hutangnya. Pokoknya kamu itu harus cepat cari paranormal atau apapun itu untuk nyembuhin Papa.
Yudis pun mengangguk. Iya Pak, ya sudah. Kalau begitu aku mau berangkat lagi dulu. Setelah selesai nanti aku bakalan cari informasi tentang orang pintar. Ya, Pak Herman mengangguk dan Yudis pun pergi setelah mencium punggung tangan ayahnya. Namun, saat baru keluar dari pintu depan, ia melihat Salma datang dengan mengendarai mobil baru berwarna merah marun yang dibeli oleh Pak Herman untuk pujaan hatinya. Yudis, kamu mau berangkat lagi ya? Sapa Bu Salma sambil menenteng rantang keluar dari mobilnya. Masih jam setengah 8 pagi loh. Ayo sarapan dulu. Tante ini bawain cumi saus nendang buat kamu sama papa kamu. Cumi saus nendang? Memangnya ada yang masakan begitu? Baru tahu aku. Pasti enak ya tante. Tapi aku baru aja sarapan. Moga aja enak ya Yud. Ini loh tante baru belajar masak. Ucapnya bersemangat. Ya udah, tante ke dalam aja. Papa udah bangun kok. Oh ya, tante punya kenalan paranormal nggak? Kedua alis Bu Salma tampak bertaut. Paranormal? Kayak semacam dukun gitu maksud kamu? Memangnya buat apa? Iya tante, aku pengen papa sembuh seperti dulu lagi. Dibawa ke dokter berkali-kali tapi katanya nggak sakit apa-apa. Semakin hari badannya makin kurus. Padahal makannya banyak banget. Kalau tengah malam katanya papa ngerasa seperti ada yang gerak-gerak di dalam perutnya. Aduh Yud, tante itu nggak ngerti deh dan nggak pernah kenal sama dukun-dukun. Pergi ke dukun itu dosa. Tante takut sama yang begituan. Mending kamu cari pengobatan herbal aja. Kalau dokter biasa nggak sanggup. Oh gitu ya Tan. Ya udah, nanti aku pikirin lagi. Tante ke dalam aja langsung ya. Kalau tante datang pasti papa senang. Setelahnya, Yudis pun pergi dengan motor miliknya menuju rumah para nasabah Pak Herman. Sudah 4 bulan ini, Yudis menggantikan peran ayahnya sebagai penagih utang. Dulu, ia selalu menolak saat ayahnya memintanya untuk membantu tugas ayahnya karena Yudis tak mau dicap sebagai rentenir. Enggak Pak, aku nggak mau dijulukin rentenir kayak orang lain nyebut papa. Yudis, kamu itu jangan sok. Dari kamu kecil sampai sekarang, memangnya yang kamu makan itu dari uang apa? Sok-sokan kamu gak mau bantuin papa. Papa itu jadi rentenir juga buat kamu dan almarhumah ibumu dulu. Itulah perdebatan yang sering berulang sejak Yudis remaja. Pada malam harinya, jam di dinding menunjukkan pukul 21:45. Yudis kala itu sedang duduk di meja makan menikmati masakan yang dibawa oleh calon ibu tirinya. Namun baru sesuap masuk ke mulutnya, ia langsung memuntahkannya karena pedas yang sangat kuat. Segera diraihnya air dalam gelas yang ada di sampingnya dan dengan cepat segera menenggaknya hingga tandas. Yot, tolong Yot. Baru saja gelas diletakkan di meja, dia mendengar Pak Herman berteriak memanggil-manggil namanya. Mas, ada apa itu mas? Papa kenapa? Tanya Vera yang keluar karena mendengar teriakan sang mertua. Yudis tak sempat menjawab. Ia langsung menuju kamar ayahnya dengan tergesa. Vera mengikuti di belakangnya. Mereka berdua segera menuju pintu, tapi ternyata pintu itu terkunci. Teriakan Pak Herman semakin keras meminta pertolongan. Yot, tolong, cepat ke sini Yot. Pintunya kekunci Pak. Papa buka dulu kuncinya, teriak Yudis dari luar dengan panik. Cepat tolong Papa Yot, tolong. Pak, ini nggak bisa dibuka Pak, pintunya kekunci. Ya udah, terpaksa. Yudis mundur beberapa langkah mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu tersebut. Awas sayang, kamu mikir dulu, aku mau dobrak pintunya. Vera pun mengangguk, lalu bergeser menjauh dengan menarik nafas dalam-dalam. Yudis pun menerjang pintu dengan tubuhnya beberapa kali hingga akhirnya pintu itu pun berhasil dibuka paksa. Tampak Pak Herman bersandar ke dinding di atas ranjangnya dengan ekspresi ketakutan. Keringat dingin membasahi keningnya. Yudis segera merangkul tubuh sang ayah yang gemetar ketakutan. Papa tenang ya, Yudis sama Vera udah di sini. Pak Herman menghapus air mata yang membasahi pipinya. Sebenarnya ada apa sih Pak?
Apa ada ular masuk ke kamar? Tanya Yudis. Ada kepala, Yud. Ada kepala buntung di atas perut papa tadi, Yud. Kepala perempuan, rambutnya panjang, wajahnya rusak, penuh belatung, neken-neken perut papa, kayak mau maksa masuk ke dalam perut papa. Kepala buntung, seru Yudis dan Vera hampir bersamaan dengan raut wajah terkejut. Iya, kepala wanita, rambutnya panjang. Pak Herman berkata dengan nafas tersengal. Ya, rambutnya panjang, mirip koyo mantan kamu. Yudis dan Vera saling pandang. Mantan Mas Yudis? Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Kenapa sosok itu mirip dengan mantan kamu? Tanya Vera menuntut kejelasan. Yudis hanya menggeleng dengan ekspresi penuh keraguan. Gak tahu juga, sayang. Aku juga gak tahu. Pokoknya kamu harus segera cari paranormal, kiai, dukun, atau apalah itu. Enggak, jangan kiai, Deng. Cari saja dukun santet. Kita harus balas santet dari Basir dan anaknya itu. Sebentar. Basir, anaknya. Sebenarnya ini ada apa sih, Mas? Siapa mereka? Desak Vera tak sabar. Raut wajahnya menampakkan kecurigaan. Om Basir itu ayahnya Ninda, mantannya suamimu. Potong Pak Herman. Aku tidak merestui hubungan Yudis dan gadis gila itu karena ayahnya si Basir adalah nasabah, sekaligus orang yang sangat aku benci. Orang gak tahu diri yang sudah dibantu kasih pinjaman malah ngajak ribut gak mau bayar. Dan sekarang dia mau nyantet aku, mungkin karena dendam, nyuruh Yudis membuang anaknya dan nikah sama kamu. Beneran, Mas? Tanya Vera dengan suara lirih. Aku gak tahu, Vera. Bener-bener gak tahu. Yudis tampak frustasi. Mas, kalau ternyata memang benar mereka penyebabnya, kamu gak boleh tinggal diam, Mas. Kamu harus tuntaskan semua ini. Kamu harus cari cara atau cari orang yang bisa nyembuhin papa, lalu membalas orang-orang yang udah jahat sama kamu. Ya, tapi di mana, sayang? Aku gak kenal sama dukun ataupun paranormal. Yudis mengacak-acak rambutnya karena kesal dengan keadaan. Aku harus datang ke rumah Basir. Aku harus paksa mereka mencabut santet yang sudah mereka kirim. Bakalan aku seret mereka ke penjara. Setelah berkata demikian, Yudis pun melangkah pergi dengan emosi yang memuncak. Vera segera menyusul. Sebentar ya, Pak. Aku mau kejar Mas Yudis dulu. Pak Herman diam tak menjawab. Ia hanya menatap punggung anak dan menantunya yang pergi meninggalkannya. Mas, ini sudah malam. Gini aja deh, aku bantu kamu cariin dukun buat balaskan semua ini pada mereka, ucap Vera sambil memegangi lengan suaminya. Yudis melepaskan pegangan tangan istrinya lalu berkata, Oke, kamu bantu aku cari informasi tentang dukun yang bisa menyelesaikan ini semua. Tapi malam ini aku harus tetap temuin si Basir sialan itu. Aku harus buat perhitungan dengan dia, juga anaknya. Pria itu pun pergi tanpa bisa Vera cegah. Dengan mengendarai motornya, ia melaju kencang ke arah timur. Beberapa detik setelahnya, dari kebun singkong gelap yang ada di seberang rumah Pak Herman, tampak bayangan beberapa orang melangkah mendekat ke arah rumah itu. Vera hanya memicikkan mata, menatap ke arah orang-orang tersebut. Di sisi lain, Yudis yang sudah diliputi amarah sudah tiba di depan rumah Pak Basir, tempat ia biasa mengantarkan sang pujaan hati di masa lalu. Akan tetapi bayangan indah itu kini berubah menjadi kebencian yang memuncak. Dengan langkah lebar-lebar ia berjalan ke arah pintu tanpa basa-basi. Yudis menggedor pintu dengan kencang. Ninda, Basir, buka pintunya. Pak Basir dan Ninda yang sedang menonton televisi di ruang tengah pun segera menuju pintu untuk melihat siapa yang datang malam-malam begini dan berteriak-teriak tidak sopan. Begitu pintu terbuka, Yudis merangsek masuk dan langsung mendorong tubuh Pak Basir hingga Pak Basir terjerembab di lantai. Yudis menduduki perut Pak Basir sembari menarik kerah baju ke meja batik ayah dari mantannya. Apa-apaan ini, Yud? Lepasin saya! Pak Basir memberontak. Mas, kamu ngapain sih? Lepasin ayah aku! Teriak Ninda sambil berusaha menarik lengan Yudis. Namun sia-sia, Yudis bergeming.
Cabut santet yang kalian kirim untuk papa saya sekarang juga, atau kalian akan merasakan akibatnya. Yudis berteriak tepat di depan wajah Pak Basir. Pak Basir menatap kesal ke arah pria muda itu. Buat apa aku santet bapakmu itu, ha? Jangan asal tuduh kamu. Ini namanya fitnah. Saya tidak perlu tunjukkan bukti. Kalau kalian tidak mencabut santet yang sudah kalian kirimkan, saya akan membuat hidup kalian tersiksa seperti apa yang sudah papa saya alami, bahkan lebih buruk lagi. Cih, Yudis meludahi wajah Pak Basir lalu berdiri. Pak Basir bangkit dengan dibantu oleh anaknya. Kamu jahat, Mas. Gak cukup kamu sakitin aku. Sudah, nak. Percuma kita jelaskan seperti apapun itu pada orang yang sedang kesetanan. Tidak akan mempan. Dengar, saya akan kesini lagi 3 hari lagi dengan membawa preman-preman untuk menghancurkan kalian. Kalau kalian tidak secepatnya mencabut santet itu, ingat baik-baik, ancamnya sambil telunjuknya mengarah pada Pak Basir dan Ninda bergantian, lalu pergi begitu saja. Ya, silakan bawa yang banyak. Aku tidak takut, tantang Pak Basir. Ayah nggak apa-apa ayah, tanya Ninda sambil membersihkan wajah ayahnya yang tadi diludahi oleh sang mantan pacarnya. Ayah bener, dia laki-laki brengsek. Ayah sama anaknya sama aja. Ayah gak bakalan diam saja. Ayah bakalan balas dia dan ayahnya nanti, tegasnya sembari menatap tajam pada Yudis yang sudah menjauh dan perlahan hilang di tikungan jalan. 15 menit setelahnya, Yudis sudah sampai di rumahnya. Dia melihat sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan depan rumahnya. Saat ia melangkahkan kaki, ia mendapati pintu terbuka sedikit. Kenapa Vera nggak nutup rapat pintunya? Gimana kalau ada maling masuk? Ceroboh. Setelah mengunci pintu depan, Yudis pun melangkah menuju kamarnya lalu memanggil-manggil Vera. Vera, sayang, kok nggak ada sih? Mana dia ya? Apa di kamar papa ya? Gumam Yudis kemudian menuju ke kamar papanya. Dia sedikit merasa aneh. Pasalnya ia mencium aroma parfum orang lain yang asing menurutnya. Vera, sekali lagi ia memanggil nama istrinya, tapi Ning tak ada jawaban. Dia pun langsung menuju kamar papanya yang pintunya sudah rusak akibat didobrak tadi. Namun saat pintu itu terbuka, ia terbelalak melihat pemandangan mengerikan di depannya. Pak Herman bersimbah darah dari kepala dan mulutnya. Nafasnya tersengal menandakan Pak Herman masih hidup. Istrinya Vera tersungkur tak sadarkan diri di lantai samping ranjang. Vera sayang, ada apa ini? Tanyanya panik sambil mengguncang-guncangkan tubuh istrinya, tapi tetap belum sadar. Kemudian ia pun segera naik ke atas ranjang memastikan kondisi ayahnya. Papa, ada apa? Apa yang terjadi saat aku pergi? Tanya Yudis panik. Pak Herman melirik pelan, berusaha bicara, tapi tak ada suara yang keluar kecuali gumaman lirih dari bibirnya yang berdarah. Pak, ada apa sebenarnya, Pak? Vera kenapa? Apa yang terjadi pada aku? Buak! Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah hantaman keras terasa di tengkuknya. Ia pun tersungkur di lantai, mencoba bangkit, tapi kembali dihantam kedua kalinya sebelum ia sempat berbalik melihat orang yang telah memukulnya. Siapa yang telah berbuat jahat? Apakah ada rampok yang masuk ke rumah mereka? Entah sudah berapa lama Yudis pingsan. Saat tersadar, ia mendapati dirinya terikat di kamar ayahnya. Yud, kamu sudah sadar? Yudis menoleh ke arah samping, di mana suara itu berasal. Ia benar-benar terkejut. Di sampingnya, calon ibu tirinya terikat dengan kondisi yang tampak acak-acakan. Bu Salma dan Vera diikat menjadi satu dengan posisi saling membelakangi, sedangkan ayahnya terikat di atas ranjang. Tante, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tante bisa ada di sini juga? Shh, jangan kenceng-kenceng, nanti mereka dengar, ujar Bu Salma berbisik. Mereka? Ya, tadi Tante itu ditelepon sama istrimu. Katanya dia takut karena ada orang mencurigakan di depan sana.
Kamu gak bisa ditelepon karena gak bawa handphone. Karena khawatir, tante langsung ke sini. Pas tante masuk, tiba-tiba tante dibekap sama obat bius. Begitu sadar udah dalam keadaan begini. Rupanya kalian sudah sadar. Terdengar suara seorang lelaki diikuti tawa beberapa orang yang lain. Mereka menoleh dan mendapati 3 orang pria dengan wajah tertutup masker full face, hanya matanya saja yang terlihat. Siapa? Siapa kalian? Tanya Yudi sambil meronta-ronta. Lepaskan kami biadab, teriak Bu Salma sambil menangis. Kalian mau tahu kami ini siapa? Ha? Kami ini suruhan Basir. Kami disuruh untuk merampok. Sekarang tunjukkan kode brankas yang ada di dalam lemari itu. Cepat! Jangan, tolong lepaskan. Duak! Bogem mentah melayang menghantam pipi Yudis. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sisi bibir bagian kirinya tampak terluka dan mengeluarkan darah. Cepat beritahu sandinya, atau perampok itu melangkah menuju Pak Herman yang sedang tak sadarkan diri dalam keadaan terikat di atas ranjang. Tangan kanannya yang memegang pentungan diangkat tinggi-tinggi, bersiap untuk menghantamkannya ke tubuh laki-laki parubaya yang sedang tak sadarkan diri itu. Yudis menggeleng pelan menolak permintaan perampok itu. Jangan, tolong lepaskan kami. Akan saya beri kalian bertiga masing-masing 10 juta. Oh, begitu. Kalau kamu tidak menurut, lihat akibatnya. Prak! Tongkat itu melayang keras menghantam dada Pak Herman 2 kali, membuat Pak Herman tersadar lalu muntah darah. Hentikan. Tolong hentikan, jangan. Yudis menangis melihat ayahnya dipukul dengan keras. Kalau masih tidak juga menuruti permintaan kami, terpaksa istri kamu yang mulus itu akan kami gilir. Rampok bertubuh paling kekar itu pun mendekati Vera yang masih tak sadarkan diri dengan perlahan. Yudis, kasih aja sandinya sama rampok ini. Tante nggak mau Vera kenapa-napa. Tante juga nggak mau mati di sini, Yudis. Yudis pun tak ada pilihan lain selain menuruti permintaan para perampok itu. Berhenti. Saya akan kasih sandinya, asalkan kalian janji bakalan pergi dari sini dan membebaskan kami. Para perampok itu saling menatap bergantian lalu tertawa. Baik, kami janji. Meskipun kami perampok, tapi kami laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu harus mendapati janji. Yudis menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mulai menyebutkan kombinasi angka untuk membuka brankas. Sandinya 110111983. Itu sandinya. Bu Salma membelalak. Loh, itu kan tanggal lahirku. Coba ulangi lagi. Tita perampok itu. Namun kali ini Bu Salma yang mengucapkan sandinya. 110111983. Para perampok itu pun langsung membuka brankas tersebut lalu tertawa girang saat melihat uang senilai hampir 2 miliar yang ada di dalamnya. Dengan tergesa mereka memasukkan semua uang ke dalam tas yang mereka bawa. Kalian sudah dapat apa yang kalian inginkan. Sekarang lepaskan kami. Yudis menagih janji pada perampok itu. Baik. Sesuai janjiku, kalian akan aku lepaskan. Ayo, lepaskan ikatan mereka semua. Setelah ikatan di tubuh Pak Herman dan dirinya terbuka, Yudis pun berdiri. Namun tiba-tiba perampok yang berada di samping ayahnya tiba-tiba menusuk perut Pak Herman sebanyak 2 kali. Mendapati itu, Yudis pun berusaha menerjang ke arah depan, tapi tak disangka sebuah benda tajam tiba-tiba menancap perutnya, membuatnya tersungkur di lantai. Sambil menahan perih yang teramat sangat, ia menatap perampok itu. Kalian ingkar janji. Kami tidak pernah ingkar janji. Kami kan sudah melepaskan kalian semua. Dan sekarang aku tidak pernah berjanji bahwa tidak akan menghabisimu dan juga ayahmu. Yudis mencoba bangkit untuk melawan, tapi tak kuasa. Ia kembali tersungkur di lantai. Darah mengalir deras dari perutnya, membuatnya benar-benar tak berdaya. Apakah aku akan mati? Gumamnya saat kesadarannya mulai menghilang secara perlahan.
Mas, lepasin aku dong cepetan. Iya sayang, sebentar. Perampok berbadan besar itu membuka topeng miliknya dan ternyata dia adalah Mang Parto, orang yang bekerja menjadi tukang kebun sekaligus kuli serabutan pada Pak Herman. Pak, lepasin Vera juga dong, pinta Vera yang ternyata sudah sadar. Ibu, Bapak, kita berhasil. Sandiwara kita selama ini sukses besar. Ya, kita berhasil. Kita berlima bisa hidup bergelimang harta. Kamu dan dua adik laki-lakimu bakalan jadi orang sukses. Ayo kita pergi sebelum warga menemukan mayat mereka. Kita pergi keluar pulau secepatnya. Mereka berlima pun pergi, meninggalkan Yudis dan Herman yang mungkin sudah mati. 1 bulan kemudian, tampak seorang pria dengan kursi roda sedang termenung di taman. Tiba-tiba suara seorang perempuan membuatnya terkejut. Mas Yudis, kamu di sini? Aku nyariin kamu. Yudis menoleh dan mendapati Ninda sudah berdiri di sampingnya sambil tersenyum manis. Ninda, kamu sama siapa? Aku sama ayahku. Terlihat Pak Basri berdiri di samping motornya. Yudis menghampiri dengan kursi rodanya, digenggamnya tangan orang yang pernah ia sakiti itu. Om, saya minta maaf Om. Sudah kasar sama Om dan udah enggak. Maafin saya Om. Ya enggak apa-apa. Ninda sudah cerita semua sama Om. Katanya pacar ayah kamu itu kerja sama tukang kebun dan istri kamu buat celakain kamu dan ayah kamu. Ya Om, ternyata Mang Parto itu suaminya Tante Salma dan Vera adalah anak mereka berdua. Saya minta maaf atas nama almarhum ayah saya. Tolong Om, maafin semua kesalahan beliau. Sudah, kamu tenang saja. Di saat ayahmu sakaratul maut di rumah sakit, saya dan Ninda yang dampingi beliau. Ninda dan saya sudah memaafkan. Dan saat itu kami berdua yang menuntun beliau untuk bertaubat dan bersyahadat. Terima kasih Om. Yudis berkata sambil terisak. Sama-sama, semoga saja para pelakunya segera tertangkap, ujar Pak Basir yang diamini oleh Yudis dan Ninda. Yudis menoleh pada Ninda, menggapai tangannya dan menggenggam erat. Ninda, apa kita bisa bersama lagi? Aku masih sayang sama kamu sampai sekarang. Kak, aku memang masih sayang sama kamu. Aku bahkan seperti orang gila yang sering memandangi rumah kamu dari jauh, berharap bisa lihat kamu walau sekilas. Yudis tersenyum girang. Jadi, kamu mau aku ajak balikan? Ninda menggeleng. Aku memang sayang sama kamu, tapi aku ingin pria yang menjadi suamiku kelak adalah orang yang mau memperjuangkanku. Dan itu tidak ada di diri kamu. Jadi maaf, aku gak bisa. Kita berteman saja. Yudis berusaha tersenyum meskipun perih. Dia sadar dulu dirinya adalah orang yang pernah membuat Ninda benar-benar hancur. Masih diterima sebagai teman saja, dia sudah sangat bersyukur. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Mas Andik Levin, Kak. Waduh, udah lama juga deh Mas Andik nggak saya bawain kisahnya di channel Lelo Bercerita ini, dan pada akhirnya juga mengirimkan lagi. Dan ini kisahnya keren banget nih. Dapat semua nih romansnya, terus dengan ciri khasnya Mas Andik ya. Ada komedinya sedikit tapi gigit banget ya kalau menurut saya. Tuh kayak di adegan pertama tuh yang ceweknya ternyata masih pakai helm, dia udah GR aja ya. Asli, saya suka nih kisah-kisah seperti ini, dan ternyata di sini plot twist juga teman-teman. Bagaimana ternyata calon ibu tirinya dan istrinya itu ternyata ibu dan anak. Dan tukang kebunnya itu adalah ayahnya. Waduh, jadi ternyata memang sudah pengen menggasak ya, pengen menyikat harta kekayaan dari keluarga Yudhistira ini udah sejak lama, sampai pada akhirnya ya itu dia pikir Yudi sudah selesai itu, tapi ternyata belum. Di endingnya saya pikir bakalan balikan ya kan, ternyata enggak, karena ya betul juga sih kata ceweknya, Yudis ini tidak memperjuangkan. Oke, Yudis masih sayang, oke dia menikah karena paksaan orang tuanya, tapi
Yudis bukan tipe cowok yang memperjuangkan cintanya. Wow, keren banget ya. Overall keren, pakai banget kisahnya. Terima kasih buat Mas Andi Klevinka. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu dong di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe nih channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.